Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang saya ucapkan di acara Diklat online kita dengan judul Peningkatan Kompetensi Guru dan Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kegiatan Literasi, Numerasi, dan Karakter di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar Inkulikuler Majahe SD Negeri Tulungagung 02. Untuk diklat ini akan ada nanti 3 hari ya Bapak Ibu, mulai dari hari ini Rabu, Kamis, hingga nanti hari Jumat. Untuk kita dengan judul Penguatan Literasi di Satuan Pendidikan. Dan dalam waktu 2 jam ke depan, saya Wara Isnan Maulana akan memandu jalannya diklat pada hari pertama pada malam hari ini. Yang pertama-tama yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Tulungagung 02, Ibu Rujiani MPD, dan yang saya hormati juga narasumber kita malam hari ini Ibu Musriah SPD MPD, dan tak lupa juga yang saya hormati Bapak Ibu peserta diklat online pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia, dan kita semangat untuk belajar pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini bersama-sama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada malam hari ini bisa melaksanakan kegiatan diklat dalam keadaan sehat, dalam nikmat yang aman, nyaman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk itu, untuk pertemuan malam hari ini nanti saya akan membacakan beberapa kata tertib diklat. Untuk yang pertama, Bapak Ibu kami mohon untuk bisa mematikan mikrofon selama pemaparan materi oleh narasumber. Untuk yang kedua, link absensi akan kami bagikan di tengah acara, kurang lebih nanti jam 8 malam. Silakan Bapak Ibu mengisi link absennya. Nanti setiap hari akan kami bagikan link absennya untuk pengisian sertifikat nanti. Jadi mohon nama beserta gelarnya, juga nama sekolahnya, kalau bisa diketik secara benar ya, sama alamat emailnya. Nanti akan kami kirim lewat email atau WA. Untuk selanjutnya, sertifikat kegiatan pada diklat ini bisa digunakan untuk mengisi RHK Bapak Ibu di PMM pada nomor 7, yaitu RHK yang berbunyi meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dengan poin 8. Jadi ini kegiatan diklat dan di PMM, di RHK diberi poin 8. Untuk selanjutnya ada sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat atau bisa langsung bertanya dengan narasumber kami dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Dan selanjutnya kami mohon Bapak Ibu bisa menjaga ketertiban dan kenyamanan selama webinar berlangsung. Terima kasih. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami lanjutkan acara yang kedua, yaitu mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, mikrofon Bapak Ibu semuanya mohon dinonaktifkan.
Baik, terima kasih. Untuk acara yang kedua, untuk acara selanjutnya yaitu berdoa. Mari Bapak Ibu kita sejenak menundukkan kepala, kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Silakan kami perkenalkan Bu Rujiani, Kepala Sekolah SD Negeri Telogowungu 02 untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu narasumber kita, Ibu Musriah SPD MPD, yang saya hormati Ketua Gugus Ki Hajar Dewantara Bapak Triharmono, ada Ketua Gugus Gajah Mada Bapak Martono, serta seluruh peserta Diklat penguatan literasi, numerasi, dan karakter di satuan pendidikan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita berupa kesehatan, kenikmatan, dan kebahagiaan sehingga pada malam hari ini kita bisa belajar bersama nanti selama beberapa jam ke depan tentang materi yang pertama yaitu literasi. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu narasumber di tengah waktunya yang sangat sibuk, tapi masih menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu bersama kita semua di sini, serta kepada Ibu Bapak peserta yang sudah meluangkan waktunya malam hari yang biasanya sudah istirahat, alhamdulillah masih berkenan untuk belajar bersama. Terima kasih banyak. Yang kedua, mohon maaf jika nanti mungkin ada gangguan sinyal ataupun ada sesuatu yang misalnya kurang berkenan di hati panjenengan semua. Dan saya ada sedikit pantun Ibu Bapak ya, biasa. Nah, nanti kalau saya mengucapkan pantun bilang cakep gitu ya. Yes, siap Bu Ani, cakep. Semoga saya masih ingat. Pak, tadi saya ini ngarang-ngarang gitu aja lah ya. Yang mudah-mudah aja gitu. Pagi-pagi pergi ke pasar. Cakep. Tidak lupa beli terasi. Cakep. Pergi malam-malam kita belajar. Cakep. Bersama Bu Mus yang menginspirasi. Luar biasa. Ya, semoga materi yang disampaikan oleh Bu Mus nanti dapat menginspirasi kita semua sehingga menjadikan sebuah motivasi lah buat kita untuk menjadi seorang pendidik yang mempunyai tujuan mulia, yaitu memajukan dan mencerdaskan anak-anak kita, mewujudkan mereka menjadi generasi penerus bangsa yang mulia dan berkarakter. Mungkin dari saya itu, dan untuk materi nanti bisa langsung sampaikan oleh Bu Mus. Dan waktu sepenuhnya saya kembalikan lagi ke Bu Isna. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ani atas sambutannya. Mungkin nanti bisa dibuat Bu buku kumpulan pantun dari Bu Ani. Iya. Nah, saya udah buat, udah terbukukan ya 202 pantun ya. Wah. Keren Bu, keren. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu materi dari Bu Musriah, tapi sebelum itu kalau tak kenal maka ta'aruf. Nah, jadi kita ta'arufan dulu sama Bu Mus ya. Ini perkenalkan saya membacakan CV dari Bu Mus. Saya akan share screen ya. Sudah terlihat nggih Bapak Ibu layar saya? Ya, sudah. Oh, sudah nggih. Ini biodata singkat dari Bu Mus. Bu Mus lahir di Purbalingga, jadi orang Purbalingga, orang Ngapak.
teman kos saya dulu orang Ngapak semua, Bu. Jadi kadang saya kalau pulang ke Pati itu jadi ke bawah Ngapaknya. Gitu. Terus Bu Mus ini beliau merupakan Kepala Sekolah SD Negeri 5 Pangadegan Kabupaten Purbalingga yang merupakan sekolah penggerak ya Bu angkatan 3 sama seperti kami SD Negeri Tabangono 2. Nah, ini beliau juga merupakan penulis ya, seorang penulis buku anak-anak antara lain ada seri aktivitas bersama Salim dan Salma dari penerbit Mizan. Mizan bisa tembus Mizan nih Bu. Keren loh Bu ini. Aktivitas asah motorik halus mengenal transportasi darat, udara, dan air dari penerbit Alex Media Komputindo. Terus ada 76 legenda ternama Indonesia dari Komputindo juga dan buku-buku pendidikan lainnya. Wah ini udah terbit ya Bu bukunya. Berarti wah udah keren nih Bu. Bisa tembus di penerbit-penerbit yang sudah terkenal di sini ya. Terus untuk prestasinya, meskipun di sini cuma ada beberapa ya Bapak Ibu, tapi mesti Bu Mus tuh prestasinya banyak sekali. Banyak pol, banyak pol. Ada juara 1 guru berprestasi di tingkat Kabupaten Purbalingga, terus ini jadi awardee beasiswa LPDP Bu Mikro Kredensial Literasi Columbia University Amerika Serikat tahun 2022. Bisa tembus LPDP juga. Terus finalis Kepala Sekolah Inspiratif tingkat nasional tahun 2022 sebagai narasumber berbagi praktik baik IKM Kemendikbud, juga fasilitator literasi Kemendikbud. Jadi ini Bapak Ibu semuanya bisa nanti tanya-tanya tentang literasi ke Bu Mus karena wah beliau luar biasa sekali narasumber kita pada malam hari ini. Jadi jangan disia-siakan ya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu bisa mengajak teman-temannya untuk bergabung bersama kita belajar di sini. Nah, itu Bu Mus ya. Nanti Bu Mus bisa kenalan lagi dengan Bapak Ibu guru, bisa menyambut Bapak Ibu guru sambil memberikan materinya. Selamat malam Bu Mus. Selamat malam Ibu. Sudah siap? Selamat malam. Nggih, sudah Ya. siap Bu Insyaallah. materinya? Nggih. Insyaallah. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya juga bindeng-bindeng juga Bu. Masih pilek batuk. Nggih. Monggo Bu bisa materinya nggih, bisa langsung diberikan waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tulgowungu, Bu Rujiani, sahabat saya. Kehormatan sekali saya bisa diundang di sini. Kemudian yang saya hormati Ketua Gugus Ki Hajar Dewantoro. Ketua Gugus, tadi ke Gugus, benar? Ya, benar. Ketua Gugus Ki Hajar Dewantoro, Bapak Tri Harmono, dan Bapak Ibu hebat yang ada di sini semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun secara daring, bersilaturahmi, belajar bersama di sini. Semoga apa yang kita lakukan bisa membawa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat wassalam senantiasa kita iringkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hebat yang ada di sini kita akan belajar bersama dan diskusi bersama, sharing juga nanti ya. Jadi kita sersan ya, santai tapi serius ya, Bapak dan Ibu. Nanti saya menyampaikan materi, nanti sambil kalau ada pertanyaan silakan dijawab di chat juga ya, kita diskusi interaktif biar tidak ngantuk ya Ibu dan Bapak. Iya, Bapak dan Ibu izin share screen ya Bapak dan Ibu. Kalau untuk perkenalan tadi sudah disampaikan ya, mungkin cukup, itu sudah cukup. Saya tinggal di Purbalingga, lahir di Purbalingga. Kenal dengan Bu Rujiani itu dulu waktu ini
Jadi Gupres ya, Kak? lomba ya, Gupres ya di tingkat provinsi. Provinsi. Sampai sekarang masih selalu komunikasi dan bersahabat gitu. Kalau ke Purwokerto, beliau WA saya dan kita main biasa kayak gitu. Nge-mall. Ya, ya. Kita lanjut ke materi, izin share screen. Boleh ya Bapak dan Ibu izin share screen? Ya, Bu. Monggo. Monggo, Bu. Apakah sudah terlihat Ibu dan Bapak? Sampun, Bu. Sudah terlihat. Oke. Bapak dan Ibu, saya malam hari ini akan menyampaikan materi penguatan literasi di satuan pendidikan. Materi ini merupakan materi dari Kemendikbudristek untuk transformasi penguatan literasi di satuan pendidikan yang sudah kami implementasikan dan kami sebagai fasilitator di Kemendikbud dan di BPPMP Provinsi Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke materi Bapak dan Ibu, kita akan memahami dulu Bapak dan Ibu tentang literasi karena ada banyak miskonsepsi pemahaman tentang literasi. Jadi nanti Ibu dan Bapak bisa pertanyaan yang saya sampaikan tadi nanti Bapak dan Ibu bisa di link chat ya, Bapak dan Ibu bisa tulis jawabannya ya Bapak dan Ibu untuk ini pertanyaan yang pertama. Literasi tidak hanya baca tulis ya. Kira-kira jawabannya tepat atau tidak tepat Bapak dan Ibu? Oh, ini sebentar. Jawabannya Bapak dan Ibu? Monggo Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pendapatnya tentang literasi dan diketikkan di kolom chat. Apakah literasi itu tidak hanya baca dan tulis saja? Ini. HP-nya aku deh. Bisa dituliskan di kolom chat ya, Bu, Bapak Ibu. Menurut panjenengan semuanya, apakah betul literasi itu tidak hanya dan baca tulis saja? Kamu sini mohon maaf ini Bapak dan Ibu, silahkan dijawab di chat. Ini saya nggak bisa baca chat ini ternyata karena di share screen gitu. Sebentar saya lagi ambil HP untuk bisa membaca chat Iya, di Bu. room chat. Silakan boleh dijawab Mbak moderator untuk Iya, membantu saya. ini saya bacakan ya Bu beberapa. Ya, Ini ada dari saya nggak bisa baca. Bu Rusmi, betul. Terus Pak Ari juga bilang setuju, literasi bisa berupa hal selain bacaan maupun tulisan. Lalu ada Bu Indah juga bilang tepat, Bu Umi, terus Bu Ani juga ya bisa dilihat dan didengar serta lainnya. Gitu. Iya, terima kasih ya yang Yeah. sudah menjawab ya, apresiasi sekali. Jadi kita pemahaman tentang literasi tidak hanya baca tulis memang tepat. Di sini kenapa Bapak dan Ibu, literasi tidak hanya baca dan menulis,
ya dalam pengertian sempit, yaitu mengeja atau membaca dengan fasih dan keterampilan menulis yang mekanistis. Jadi kemampuan membaca seseorang yaitu kemampuan memahami bacaan, menganalisis dan merefleksi, menunjukkan kecakapan literasinya. Jadi demikian pula kemampuan untuk menyajikan gagasan secara terstruktur, analitis, kreatif, dan imajinatif. Membaca adalah fondasi bagi meningkatnya kecakapan berpikir seseorang secara sistematis. Jadi itu penjelasannya, nanti akan lebih lanjut kita akan kulik bersama. Jadi ini saya jawab secara garis besarnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ibu dan Bapak silahkan bisa ditulis di kolom room chat. Yang kedua, teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis saja. Silahkan gitu. Jawabannya tepat atau tidak tepat. Oh, pertanyaannya mungkin bisa ditayangkan, Bu Mus, tidak terlihat. Apa nggak bisa itu, nggak kelihatan? Enggak. Oh, berarti saya ulang share screen ya, Bapak dan Ibu. Iya. Ya, ini. Ya, ini baru. Ini pertanyaan 1. Pertanyaan 1. Sebentar. Pertanyaan 2. Pertanyaan 2 ini. Belum. Kelihatan nggak, Bapak dan Ibu? Belum. Sudah kelihatan? Belum, baru pertanyaan 1. Belum? Belum. Bentar. Ini kok mati. Ya. Oke, sudah. Oh, tapi ini ya, jadi ada jawabannya ya. Oh. Ya sudah, Bapak dan Ibu. Untuk yang kedua, teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis saja ya. Tepat ya. Kenapa tepat? Karena saat ini bahan ajar dan media pembelajaran harus bersifat multimoda, yaitu menggunakan lebih dari satu moda. Jadi di sini lebih dari satu moda, ada tulis atau cetak, kemudian visual, audiovisual, gestural, spasial, dan lain-lain untuk mengoptimalkan stimulasi pemahaman dan kecerdasan majemuk siswa. Jadi nanti akan kita bahas tentang apa sih teks multimoda itu, jenis-jenisnya seperti apa, nanti kita akan belajar bersama tentang itu. Kemudian yang ketiga ini, program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja? Kira-kira tepat apa tidak tepat? Tidak tepat. Kenapa Bapak dan Ibu? Jadi di sekolah kok tidak tepat, buku apa saja yang digunakan? Ya, jadi ketika di sekolah, di kelas itu sebaiknya kita menggunakan buku yang ramah cerna atau buku berjenjang yang sesuai dengan kemampuan membaca siswa. Jadi tidak boleh buku yang mohon maaf ya, untuk orang dewasa atau mungkin buku yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Misalkan kelas 1 ya, disodori buku-buku yang misalkan siksa api neraka atau apa itu kan ya akan memberikan efek yang trauma atau yang menakutkan untuk anak, kan seperti itu. Jadi buku-buku yang ramah cerna dan berjenjang itu sangat penting untuk peningkatan literasi. Jadi buku-buku yang mengandung inklusivitas, anti perundungan, toleransi juga perlu digunakan untuk mengembangkan karakter mereka selain buku pelajaran. Guru perlu menggunakan dari berbagai sumber yang sesuai dengan materi pembelajaran. Ini. Kemudian yang nomor 4, anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Belum ini tentu, juga Bu, ada ini, Bu. belum tentu ya. Ya, jadi tidak tepat. Jadi memahami isi bacaan itu terkait dengan makna kata dan maksud ujaran atau kalimat. Sedangkan kelancaran membaca berkaitan dengan pemahaman akan bentuk, arah, dan bunyi huruf. Oleh sebab itu, peserta didik perlu membangun pemahamannya akan makna kata dan ujaran sambil terus melatih kelancarannya membaca.
Ini untuk miskonsepsi yang selanjutnya, kegiatan pembelajaran membaca harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Nah, ternyata itu tidak tepat Bapak dan Ibu, ya. Karena pada dasarnya semua guru adalah guru membaca, karena semua mata pelajaran itu menggunakan teks dalam berbagai bentuk. Jadi teks tidak hanya tersedia dalam bentuk teks tulis. Konsep teks multimoda itu mengacu pada berbagai jenis teks. Jadi semua guru mata pelajaran itu perlu tahu berbagai strategi untuk memahami bacaan dan bagaimana melatihkannya kepada siswa. Guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Ini tidak tepat Bapak dan Ibu. Mengapa? Asesmen ya, kemampuan membaca itu perlu dilakukan secara berkala. Untuk bagaimana? Untuk kita bisa mengidentifikasi kesulitan membaca siswa. Jadi informasi tentang kebutuhan siswa dibutuhkan guru untuk menentukan jenis pendampingan yang perlu dilakukan agar efektif dan tepat sasaran. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan asesmen formatif atau sumatif atau diagnostik awal untuk mengetahui kemampuan membaca siswa. Kita lanjut yang 7. Guru tidak perlu memodelkan atau mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif. Ini tidak tepat, Bapak dan Ibu. Pemodelan atau pengajaran guru dalam kegiatan membaca itu sangat penting untuk membantu peserta didik menjadi pembaca yang efektif. Di sini Bapak dan Ibu bisa memodelkan membaca nyaring atau read aloud kepada siswa, ya. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu bukan berarti itu guru tidak memiliki peran dalam pembelajaran, tetapi guru melepaskan tanggung jawab kepada peserta didik secara bertahap, mulai dari pemodelan guru hingga peserta didik melakukan secara mandiri. Itu. Kita lanjut, nomor 8, pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf. Ini tepat. Kenapa? Sebelum peserta didik mampu membaca untuk pemahaman atau membangun makna, mereka terlebih dahulu harus mampu belajar membaca, yaitu proses menguasai keterampilan dasar literasi seperti kesadaran konsep cetak, kesadaran fonemik, dan fonik. Jadi keterampilan dasar ini memungkinkan peserta didik untuk mampu membaca. Baru kemudian mereka perlu dilatih untuk meningkatkan keterampilan membaca untuk pemahaman seperti aspek berbicara, kefasihan, dan menulis. Nah, kita sepakati bersama bahwa masih ada beberapa miskonsepsi tentang literasi, baik di masyarakat maupun di kalangan pendidik itu sendiri. Jadi masyarakat awam itu menganggap bahwa literasi itu hanya mencakup kegiatan membaca fasih dan menuliskan rangkaian huruf dan kata semata. Jadi literasi juga sering diracukan dengan pengetahuan terkait berbagai konten atau pengetahuan lintas disiplin, sehingga mengalihkan pendidik dari tugas mereka yang esensial, yaitu menguatkan literasi dalam proses pembelajaran. Jadi misalkan Bapak dan Ibu, kalau hanya literasi itu hanya kegiatan baca dan nulis. Misalkan Bapak dan Ibu mengajarkan yang masih kelas bawah itu makan. Makan kan terdiri dari huruf apa saja makan? M, A, K, A, N. Kan hanya itu. Padahal yang namanya makan itu apa? Proses misalkan memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian mengunyahnya, kan pemahamannya akan lebih luas lagi. Seperti itu. Itu contoh sederhananya. Kemudian di sini sejatinya literasi adalah serangkaian kompetensi untuk berpikir tentang teks dan menggabungkan teks dengan diri teks lain dan dunia yang lebih luas. Kemudian literasi yang kedua adalah kompetensi yang diperoleh dari serangkaian kegiatan yang meningkatkan kecakapan berpikir peserta didik tentang teks dengan pendampingan guru. Kemudian di sini guru perlu memiliki kompetensi literasi, guru harus menguatkan kecakapan literasi melalui proses pembelajaran, asesmen, dan lingkungan belajar yang kaya literasi. Jadi Bapak dan Ibu, kita akan dari beberapa yang sudah kita sampaikan tadi,
terlebih dahulu apa itu literasi. Di sini menurut sumber dari Asesmen Nasional, literasi adalah kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Nah, jadi perlu kita sepakati bersama bahwa literasi adalah kompetensi seseorang untuk berpikir tentang berbagai teks dalam kehidupan sehingga ia mampu berpartisipasi sebagai warga masyarakat dan warga dunia. Kemudian menumbuhkan sikap belajar yang kaya literasi merupakan pendukung penting pembelajaran yang menguatkan kecakapan literasi peserta didik. Bacaan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan didik berperan sangat penting dalam penguatan literasi. Nah, ini kemudian Bapak dan Ibu kita masuk ke selanjutnya. Ini tadi baru pembukaan. Bapak dan Ibu lihat di situ ada gambar ya Bapak dan Ibu. Nah, ini menurut Bapak Ibu, apakah perpustakaan ini dapat menumbuhkan minat baca? Silakan dijawab boleh di ruang chat boleh. Menurut Bapak Ibu, apakah perpustakaan ini dapat menumbuhkan minat baca? Ya, baik Bapak Ibu, bisa dijawab di kolom chat atau bisa menggunakan raise hand. Mungkin bisa dijawab langsung. Apakah dengan kondisi seperti gambar tersebut bisa menumbuhkan minat baca pada anak-anak? Kalau menurut saya kok kan ya Bu ya, jadi berkurang ya Bu minat bacanya ya Bu ya. Iya, ya. Silakan Bapak dan Ibu. Di sini ada sudah jawab ini, kurang meningkatkan minat membaca. Silakan. Kurang meningkatkan minat membaca. Monggo Bapak Ibu yang lain bisa menyampaikan pendapatnya. Jadi kelihatannya gambarnya ini seperti apa ya perpustakaannya ya Bapak dan Ibu? Iya, seperti perpustakaan. Ya Bu, apa buku-bukunya kurang tertata rapi, Iya. kurang menarik. Ya ini ada kurang kurang menarik, menarik. sumpah ya. Jadi Sumpah. kadang-kadang ketika melihat seperti ini kan udah males. Guru juga males untuk masuk ya ke perpustakaan ya, Bapak dan Ibu. Jadi di sini kurang menarik Bu, kurang meningkatkan minat membaca karena tidak tertata rapi atau kurang menarik. Terima kasih Mbak Eka Pulihati. Kemudian dari Telogowungu 2 ya, kurang menarik. Ari Widianto kurang menarik Bu ya. Bapak dan Ibu, ya memang seperti ini ya. Yang sering kita jumpai juga di beberapa sekolah ya Bapak dan Ibu, perpustakaannya seperti ini. Tempatnya kurang rapi ya, tampak berantakan. Terima kasih Bu Suyati Yadi ya. Bapak dan Ibu, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya, ini menurut Bapak Ibu, jika kelas kondisinya seperti ini, gambar berikut, peserta didik akan bagaimana Bapak dan Ibu? Jika kelasnya seperti ini. Gimana Bapak dan Ibu kalau kelasnya seperti itu? Nah, itu kelasnya rame ya Bu, penuh dengan di dindingnya Rame. tuh ada tempelan-tempelan. Iya, jadi di dindingnya Iya. itu memang benar-benar lingkungan kelas yang kayak teks ya. Lingkungan kelasnya seperti itu. Jadi anak-anak kalau dalam lingkungan yang seperti itu pasti akan apa? Ya senang, betah belajarnya. Ya termotivasi untuk belajar, kemudian karya-karya mereka dipasang di tembok ya. Mereka akan merasa ya diapresiasi, mereka akan merasa bangga ketika karyanya bisa dipajang di situ seperti itu. Sudahkah kelas Bapak Ibu seperti itu, Bapak dan Ibu? Sudah apa belum, Bapak dan Ibu? Ya dikit-dikit Bu. Pelan-pelan nanti mau Pelan-pelan Bu. meniru, pelan-pelan meniru. Iya. Ya, Bapak dan Ibu nanti kalau ada waktu kami juga bisa sharing untuk di SD kami juga sudah menerapkan lingkungan kelas, lingkungan sekolah dan semua yang berbasis teks multimoda ya. Jadi ini seperti ini Bapak dan Ibu lingkungan kelasnya
Ya, apa saja yang perlu dipajang di dalam kelas itu ada ya, teks-teksnya seperti apa, kayak gitu ada semua. Jadi di situ contohnya seperti ini, jadi teks lingkungan kelas yang kayak ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut, sini Bapak dan Ibu, kita lanjut. Jadi bagaimana sih cara menumbuhkan literasi, Bapak dan Ibu? Di sini peningkatan kecakapan literasi itu ada 3 ya. Jadi di sini ada lingkungan fisik sekolah, lingkungan sosial yang efektif, kemudian lingkungan akademik. Di sini lingkungan fisik sekolah ya Bapak dan Ibu, di dalam sekolah ini tersedia bahan bacaan untuk aktivitas membaca yang menyenangkan dan pembelajaran. Jadi ada aktivitas membaca yang menyenangkan dan pembelajaran itu di lingkungan fisik sekolah. Lingkungan sekolah yang dihiasi bahan kayak teks. Kemudian tersedia waktu khusus untuk membaca. Bapak dan Ibu mungkin sering ya ketika ada kegiatan gerakan literasi sekolah, misalkan membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Iya apa tidak Bapak dan Ibu? Nah, kira-kira Iya, Bu, apa ada. tidak Bapak dan Ibu? Iya. Silakan kalau ada yang ingin berbagi boleh. 15 menit sebelum pembelajaran. Efektif apa tidak Bapak dan Ibu? Enggak, Bu. Enggak sih. Kurang. Dievaluasi apakah Kurang. efektif atau tidak? Kurang Bu Mus, apalagi kalau di sekolah saya, mohon maaf ya, kurang sekali bahan bacaannya. Iya. Nanti bagaimana cara mengatasi kekurangan bahan bacaan nanti akan sampai di situ ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Jadi di sini Bapak dan Ibu kita akan mengulik, benar-benar mengulik bagaimana menumbuhkan literasi, lingkungannya seperti apa, buku-buku mengatasi kendala buku bacaannya itu seperti apa nanti kita akan belajar di sini. Jadi memang di sini kita harus menyediakan waktu khusus untuk membaca, kemudian bagaimana kita menyusun lingkungan sekolah, lingkungan kelas, ya, perpustakaan yang berbasis teks seperti itu. Nah, kemudian kalau membaca 15 menit sebelum pembelajaran, ya, ketika Bapak dan Ibu efektif memanfaatkan waktunya, anak sudah mulai suka membaca dan di kelas itu ada bahan teks untuk membaca, buku-buku ramah cernanya ada, kemudian ada evaluasi kegiatan dan lain-lain, guru juga ada umpan balik dengan kegiatan, bukan hanya gurunya itu nun sewu, anak membaca terus gurunya ditinggal ya di kantor, ya itu ya tidak akan efektif Bapak dan Ibu. Jadi kegiatan membaca literasi pun perlu kita evaluasi, kemudian kita perbaiki, kita berikan umpan balik. Ini ada yang open, ada yang raise hand ya Bapak dan Ibu. Bu Muji Ya, Astuti, ini mau bertanya atau gimana ya? Bu Muji sama Bu Eka. Bu Eka. Mau bertanya silakan, nggak apa-apa sih. Mau Atau bertanya apa mau sharing kedudul ya? gimana? Apakah dudul Apa nu gitu, Bu? kepencet? Pencet Kepencet. mungkin. Oh, kepencet. Saya lanjutkan nih Bapak dan Ibu. Nah, Iya. di sini yang selanjutnya adalah lingkungan sosial yang efektif. Lingkungan sosial efektif ini kepala sekolah, guru, tendik mendukung dan memberi apresiasi terhadap kegiatan membaca yang menyenangkan. Jadi ada kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan tendik di sini dalam kegiatan literasi di sekolah. Jadi sekolah itu membuat event menumbuhkan kebiasaan membaca. Bapak dan Ibu sering nggak kalau misalkan hari hari apa bulan bahasa atau mungkin hari Kartini atau peringatan 17 Agustus itu membuat event untuk menumbuhkan kebiasaan membaca dengan misalkan menulis puisi, membaca puisi, mendongeng, kemudian membuat cerpen, menulis surat. Sudah pernah dilakukan apa belum Bapak dan Ibu? Belum, Bu. Belum. Ya, itu salah satu contoh bentuk eventnya. Kemudian yang selanjutnya untuk meningkatkan kecakapan literasi ada lingkungan yang akademik. Di sini guru merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi peserta didik. Kemudian guru menguatkan kecakapan literasi baca tulis melalui kegiatan pengayaan. Guru melakukan strategi untuk mengembangkan kecakapan berpikir, kemudian guru memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek.
Nah, ini aktivitas yang sudah berjalan Bapak dan Ibu, silakan boleh ditulis kegiatan literasi atau yang sudah berjalan apa saja Bapak dan Ibu. Silahkan. Apa yang Anda ketahui terkait praktek sekolah yang menciptakan lingkungan kaya teks multimodal untuk menumbuhkan minat baca peserta didik untuk berpikir kritis. Aktivitas yang sudah berjalan di sekolah Bapak dan Ibu apa? Misalkan, saya terbiasa membaca nyaring atau read aloud sebelum pelajaran. Di sekolah, misalkan, apa kegiatan yang sudah berjalan? Membaca 15 menit sebelum pelajaran atau apa, silahkan ditulis boleh. Aktivitas yang sudah berjalan untuk yang terkait dengan literasi Bapak dan Ibu. Yang sudah berjalan apa? Oh iya bagus, ini Bu Rujiani, pagi ada Asmaul Husna, setiap Sabtu ada kegiatan, salah satunya sadolan. Sadolan itu apa ya Ibu? Sadolan itu Sabtu dodolan jajan. Nah, di situ Oh, dari dodolan jajan itu anak-anak kita latih untuk setelahnya nanti menuliskan tadi beli apa saja, terus disuruh cerita beli apa saja, iya, harganya berapa, kayak gitu. iya, iya, keren ya. Nah, ini apakah Bu Rujani yakin bahwa aktivitas tersebut merupakan bagian dari lingkungan kaya teks multimodal dan dapat meningkatkan minat baca, berpikir kritis peserta didik? Yakin nggak kegiatan tersebut sudah dapat meningkatkan minat baca, berpikir kritis itu yakin nggak? Yakin tapi belum 100% karena dari sebagian anak kan kadang masih bukan dari minat dirinya tapi dipaksa. dipaksa Iya. gurunya tetap gitu. Jadi belum ada keinginan yang tumbuh dari dirinya sendiri belum. Ya jadi perlu ada kesadaran interpersonal ya bagi dirinya untuk senang baca kayak gitu ya. Iya, Jadi itu belum bukan karena belum disuruh belum oleh tumbuh gitu. ibunya ya. Memang seperti itu dilakukan memang harus selalu konsisten juga, harus berkesinambungan juga terus menerus ya Bapak dan Ibu agar benar-benar menjadi budaya. Jadi anak menumbuhkan karakternya seperti itu. Kita lanjut. Jadi di sini Bapak dan Ibu kita akan belajar tentang apa sih yang dimaksud dengan lingkungan kaya teks. Di sini lingkungan kaya teks dimaknai sebagai lingkungan di mana anak-anak berinteraksi dengan berbagai bentuk bahan cetak termasuk tanda-tanda, sudut belajar yang berlabel, cerita dinding, pajangan teks, mural berlabel, papan buletin, kemudian grafik dan diagram, puisi, serta berbagai bahan cetak lain. Itu menurut Kardik dan Lesia 2003 dalam Dewayani dan kawan-kawan 2021. Jadi di sini lingkungan kaya teks itu menawarkan banyak kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan kebiasaan dan keterampilan literasi. Nah, di sini ya Bapak dan Ibu, ini kita akan belajar tentang lingkungan kaya teks Bapak dan Ibu. Di sini kita belajar tentang kerangka teks ya. Di sini ada menjadi 4 teks sasaran yang menantang ya Bapak dan Ibu. Kalau terlalu cepat mohon diingatkan Bapak dan Ibu. Di sini teks sasaran yang menantang ada teks visual atau video untuk mengaktifkan pengetahuan latar, kemudian teks yang mudah diakses untuk memastikan koneksi, itu berupa buku fiksi, novel, cerpen, dan lain-lain. Kemudian teks informasi untuk membangun pengetahuan tambahan. Ini buku non-fiksi, ensiklopedia, media, massa, koran, dan lain-lain. Kemudian ada buku teks pembelajaran. Kemudian di sini menggunakan 4 jenis teks multimodal dengan tema, ide, dan konsep yang sama dapat membantu peserta didik untuk membangun pemahaman dan pengetahuan yang lebih tepat. Nah, di sini apa yang terlintas dalam benak Bapak dan Ibu setelah melihat gambar ini? Kira-kira ternyata teks multimodal itu banyak banget ya Bapak dan Ibu. Di sini ada apa saja? Ada poster, ada film, ada komik, animasi, SMS gambar, itu apa ya, Bu? SMS. SMS ya. Yang kayak dulu itu kan apa ya?
yang Chat. dulu masih itu ya. Oh, yang belum ada WA, SMS yang itu. Iya. Oh, Sebelum ada WA, SMS, chat oh, belum. iya. Chat. Ya, kemudian ada komik, ada video, email, buku, iklan, dan sebagainya, blog, dan sebagainya. Jadi teks multimodal ini merupakan teks yang disajikan melalui perpaduan mode antara teks visual, yaitu gambar statis, lisan atau aural, kemudian linguistik, gestural, dan spasial. Ini akan seperti ini Bapak dan Ibu, teks multimodal. Jadi teks ya, bukan hanya teks tulisan saja ya, tapi ada berbagai macam teks yang disebut teks multimodal. Di sini teks multimodal ini bentuknya apa saja? Ada yang visual, aural, linguistik, gestural, dan spasial. Kemudian untuk visual, nah ini ada warna, tata letak, gaya tampilan, ukuran, dan perspektif ya. Kemudian aural ini musik, efek suara, nada, volume suara. Kemudian linguistik itu pilihan kata, gaya, penyampaian, organisasi frasa, kalimat dan paragraf, koherensi. Kemudian gestural itu ekspresi wajah ya, gestur tangan, bahasa tubuh, interaksi antar manusia. Kemudian ada spasial, yaitu pengaturan tata letak ruang, kemudian organisasi barang, kedokteran, kemudian manusia dan benda. Nah, jadi di sini teks multimodal ini merupakan teks yang dekat dengan kehidupan siswa saat ini, yaitu yang bisa mereka lihat, dengar, dan akses atau gunakan. Teks multimodal dapat berasal dari lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat tempat tinggal siswa. Menggunakan teks multimodal yang dekat dengan keseharian siswa akan memudahkan mereka memahami materi pembelajaran. Bahan teks multimodal membiasakan siswa untuk menggunakan bentuk informasi yang beragam dan menghasilkan bentuk informasi baru. Dengan menyimak, membaca, dan memirsa teks multimodal, siswa akan terbiasa berpikir kritis dengan cara menanggapi, menganalisis, dan merefleksi materi di dalam teks tersebut. Nah, di sini sumber teks multimodal, Bapak dan Ibu, di sini sumber dari media itu bisa buku bergambar atau picture book, audiobook, flipbook, ya. Nah, ini teks multimodalnya itu berupa teks grafis, audio atau audiovisual, kemudian ada televisi, ya. Teks multimodalnya itu film, clips, video, lagu, kemudian ada portal atau website, itu teks multimodalnya berupa buku digital, foto, film, kemudian media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Kalau teks multimodalnya ada juga film pendek, foto, klip, video, dan sebagainya. Jadi di sini Bapak dan Ibu ternyata banyak sekali ya Bapak dan Ibu teks multimodal dan jenisnya. Ini Bapak dan Ibu, ini sumber teks multimodal Bapak dan Ibu. Ada lagu daerah ya. Ini tautan dari SID, ini banyak sekali lagu daerah. Nanti Bapak dan Ibu saya bagi materinya ya lewat Guru Jenny atau nanti saya share di grup ya Bapak dan Ibu. Untuk ini Bapak dan Ibu tidak perlu mencatat untuk link-linknya ya. Ini ada lagu nasional, film animasi, buku audio atau audiobook, kemudian buku teks kurikulum merdeka, buku kurikulum merdeka, buku non-teks. Ya, ini ada tautannya semua yang bisa Bapak dan Ibu akses. Nah, ini juga Bapak dan Ibu nanti bisa ini ada barcode ya untuk Bapak dan Ibu bisa mencari bahan untuk sumber-sumber dari teks multimoda di sini Bapak dan Ibu. Karena kita waktunya sangat singkat, kita tidak mungkin satu persatu mencoba. Nanti materi akan saya share di grup. Ya, Bapak dan Ibu bisa mencoba sendiri mencari teks multimoda yang Bapak Ibu ingin gunakan di pembelajaran yang Bapak dan Ibu gunakan untuk menguatkan literasi di sekolah. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi ini isinya ya ada lagu daerah, lagu nasional, film animasi, buku audio, kemudian teks kurikulum merdeka, kemudian ada buku cerita anak,
ya yang berjenjang, ada buku kurikulum 13 dan Merdeka dan lain-lain. Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya. Nah, sekarang bagaimana caranya membangun lingkungan yang multimodal untuk menumbuhkan minat baca Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum itu saya izin bertanya kepada Bapak dan Ibu supaya tidak ngantuk ya Bapak dan Ibu, untuk membangun lingkungan multimodal atau menumbuhkan minat baca di sekolah. Bapak dan Ibu di dalam kelas ya, Bapak dan Ibu pasti ada bagian untuk menumbuhkan literasi. Di dalam kelas biasanya ada apa Bapak dan Ibu? Pojok baca atau sudut baca? Ya, ada. Pojok baca atau sudut baca, Bu. Iya. Ada perbedaannya nggak pojok baca dan sudut baca? Sama saja, Bu, sepertinya. Pojok Apa baca. perbedaan sudut baca dan pojok baca Bapak dan Ibu? Tahu tidak perbedaannya? Belum, Bu. Belum, Bu, belum tahu. Belum tahu perbedaannya, Bu. Oh, Saya kira sama saja, beda. Bu. Sama apa beda Bapak dan Ibu? Saya kira malah sama, mungkin bisa dibantu sama Bu Mus biar lebih cerah. Biar lebih jelas ya Bapak dan Ibu. Jadi masih ada beberapa pemahaman ya yang masih ya ada miskonsepsi antara sudut baca dan pojok baca. Ini saya jelaskan di sini Bapak dan Ibu, bedaannya di sini. Kalau sudut baca itu lokasinya itu bagian depan atau belakang ruang kelas. Jadi kalau sudut baca ada di dalam kelas ya, tapi di bagian depan atau belakang ruang kelas. Nah, kalau pojok baca itu di koridor, ruang tunggu, tempat warga sekolah. Berarti di luar kelas ya, tapi masih di dalam sekolah. Itu kalau pojok baca. Jadi bedanya itu dan Ibu. Kalau sudut baca itu diletaknya di dalam apa? Di dalam kelas. Entah itu di bagian depan atau belakang ruang kelas. Isinya pun beda antara sudut baca dan pojok baca. Kalau sudut baca itu isinya buku-buku cetak, misalkan daftar laman, buku non-teks dalam bentuk tautan atau barcode ya. Jadi buku non-teks bermutu, berjenjang. Jadi ada perjenjangannya untuk dimasukkan ke dalam kelas ya. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu ada mungkin Bapak dan Ibu bisa menaruh barcode ya tentang yang tadi yang saya sampaikan dari link-linknya itu, barcode-nya ditaruh di dalam kelas ya, barcode-nya nanti ketika anak atau itu ada Bapak dan Ibu, misalkan anak membawa handphone ya ke sekolahan, ada sesi seperti itu, Bapak dan Ibu bisa anak untuk mengaksesnya di situ, atau guru bisa mengaksesnya, kemudian bisa ditampilkan di PowerPoint atau secara langsung ya di situ kepada anak. Ya, di area sudut baca ditata sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Nah, itu. Kemudian di pojok baca itu tadi terletak di koridor atau ruang tunggu tempat warga sekolah ya, atau peserta didik, guru, orang tua berkumpul ya, atau mungkin di sebelah kantin atau di mana kayak gitu. Isinya itu buku dengan tema yang umum. Jadi kalau yang di sudut baca kan buku berjenjang ya. Ada jenjang A, itu untuk buku PAUD ya. Jenjang B, ada B1, B2, B3, itu untuk anak usia misalkan 5 sampai 8 tahun seperti itu. Nanti ada perjenjangan buku, nanti saya juga akan sampaikan. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau untuk pojok baca itu temanya tema umum ya. Misalkan di situ ada cara pembibitan pohon rambutan atau apa kan umum ya. Buku-bukunya itu umum. Jadi ada juga karena ini dibaca oleh semua warga sekolah ya, Bapak dan Ibu. Kemudian ada koleksi film pendek juga bisa, kemudian dimasukkan di situ ada berupa barcode juga bisa ditempel di bagian pojok baca. Kemudian selanjutnya adalah perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah itu terletak di bagian dalam dan luar perpustakaan sekolah, ya. Kemudian di sini isi dari
dari perpustakaan sekolah ya, biasanya terletak di dalam bagian dalam sekolah, ini isi bukunya apa saja. Ini rak buku dengan berbagai buku itu ditata dengan sampul menghadap ke depan. Jadi Bapak dan Ibu, sampulnya menghadap ke depan agar anak itu melihat cover bukunya, kayak gitu. Kemudian ada buku audio atau audiobook, alat peraga pembelajaran, kemudian dalam bentuk video, kemudian suara, kemudian sinopsis buku, mading, koleksi film pendek dalam bentuk tautan. Ini isi dari perpustakaan sekolah. Kemudian lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah di sini karya peserta didik di mading ya. Jadi ada mading ya yang dipasang di lingkungan sekolah. Di situ ada petunjuk arah, kemudian ada poster tentang pentingnya membaca, kemudian ada poster tentang kesehatan juga bisa, poster tentang budaya hidup sehat, kemudian ada kutipan, kata-kata motivasi, kemudian ada profil taman dalam bentuk cetak, tautan, dan barcode ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya ini mengembangkan sudut baca di kelas ya Bapak dan Ibu. Tempat sudut bacanya itu enggak harus lebar juga Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu nanti diimplementasikan di kelas, buatlah sudut baca yang ada di kelas ya. Ini seperti ini Bapak dan Ibu. Bagaimana cara ini di sini yang perlu diperhatikan saat Bapak dan Ibu menata sudut baca di dalam kelas. Di sini kelas ya itu memiliki sudut bacanya itu pasti memiliki pencahayaan dan sirkulasi yang cukup. Kemudian lantai yang selalu dalam kondisi baik, bersih dan nyaman untuk tempat membaca. Kemudian memiliki tempat penyimpanan buku yang memadai. Kemudian memiliki koleksi buku yang direkomendasikan oleh pustakawan, mengatur sirkulasi buku untuk menghindari kebosanan peserta didik. Ini sering sekali saya sampaikan, kadang-kadang bukunya itu aja, dari kelas berapa di situ bukunya itu aja. Ya, anak itu udah khatam 10 kali, 20 kali baca udah bosan ya, karena tidak ada sirkulasi buku itu. Kemudian di sini menata dekorasi sesuai dengan kenyamanan peserta didik, misalnya dilengkapi dengan meja, kursi, dan karpet untuk keperluan membaca dan berdiskusi. Kemudian membuat dan menyepakati peraturan untuk menggunakan atau membaca koleksi buku di sudut baca kelas. Jadi ada kesepakatan di situ, misalkan setelah anak meminjam buku telah dibaca kayak gitu ditaruh di tempatnya. Kadang-kadang kalau anak yang apalagi masih kelas 1 ya Bapak dan Ibu, buku itu ditata dijejer buat jembatan, ada juga yang kelakuannya anak-anak kan seperti itu. Karena anak-anak belum tahu buku itu yang bagaimana cara merawat buku seperti apa kayak gitu. Jadi di sini perlu ada pemahaman oleh guru dan kesepakatan antara siswa dengan guru. Tidak boleh dicoret-coret bukunya, apalagi dirobek kayak gitu. Jadi ada kesepakatan. Kemudian selalu memperbarui koleksi buku untuk mempertahankan minat baca anak. Nah, itu Bapak dan Ibu. Kita selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini cara memajang buku. Bagaimana cara memajang buku dengan tepat? Bapak dan Ibu silakan untuk A dan B. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, cara yang memajang buku yang tepat itu A atau B, Bapak dan Ibu? Kalau saya suka B. Nah, Silakan. dari Bu Yuli jawabnya B, Bu. Kayaknya juga emang lebih menarik yang B ya, Bu ya. Judulnya kelihatan, Ya. gambarnya kelihatan. Ya, kadang anak kan suka ada gambarnya ya, Bu. Iya. Terus apa lagi alasannya selain itu? Bisa lihat covernya, jadi terus, oh aku mau baca ini. Kalau yang A itu kan, ini ya, bacanya juga mesti dijungkirkan dulu gini kan maksudnya, itu kalau Iya. kan tulisannya gini yang di punggungnya. Ya, Iya. tapi kebanyakan di sekolah itu natanya seperti apa ya kira-kira? Yang A, Bu. Kalau kebanyakan seperti yang A. Yang A. Ya karena nggak Ya, punya tempat yang kayak B. B. Apalagi Bu Isna, bukunya bisa dipakai dibuat seperti ini ya. Bapak dan Ibu bisa membuat seperti ini sangat sederhana sekali, sebetulnya nggak perlu biaya yang besar juga ya kalau menurut saya ya untuk menata yang B ya. Bapak dan Ibu
bisa dibuat penataannya seperti ini ya, yang B. Karena dari kalau lihat yang B itu kan lebih terlihat ya, covernya kelihatan. Jadi anak itu lebih lebih senang ya kalau yang B ya, Bapak dan Ibu. Nah, di sini sampul bukunya itu untuk membaca dini, awal dan semenanjak dipajang menghadap ke depan. Kemudian label jenjang dan buku disusun berdasarkan jenjang. Ini jenjang rendah dipajang di bagian bawah rak buku ya. Yang paling bawah itu misalkan jenjang A ya, jenjang B, B1, B2. Jadi karena anak yang paling bawah itu kan yang bisa menjangkau tangannya ya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini Bapak dan Ibu, area baca di lingkungan sekolah. Bapak dan Ibu, sudahkah di sekolah Bapak dan Ibu, misalkan ini ada tanaman ya, tanaman itu sebagai sarana literasi siswa. Saya yakin di sekolah Bapak dan Ibu banyak sekali tanaman, ada tumbuhan bunga, ada pohon, ada bunga, ada macam-macam tumbuhan ya di sekolah. Bapak dan Ibu juga, kalau saya sendiri untuk di sekolah tidak hafal ini bunga apa, tanaman apa, apalagi fungsinya atau manfaatnya. Bapak dan Ibu bisa membuat seperti ini Bapak dan Ibu. Misalkan di sini ada contoh buah murbei, kemudian manfaatnya seperti apa, kayak gitu. Ini kalau saya di tempat saya itu di laminating atau dibuat kayak apa ya, banner di laminating seperti itu biar awet kena hujan kayak gitu. Ini anak-anak sering baca di situ. Pertama sih mungkin dicabut kayak gitu ya, lihatnya seperti itu. Nah, terus gurunya diperbaiki lagi kayak gitu. Setiap 1 bulan sekali atau apa di yang pada jatuh atau yang sudah sudah kelihatan rusak dan sebagainya itu harus diperbaiki lagi sebetulnya seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini. Kemudian sekarang kita lanjut ke perpustakaan yang kaya teks multimodal. Ini ruang perpustakaan yang aman, nyaman, dan menarik bagi anak. Koleksi buku beragam yang sesuai dengan kemampuan membaca seluruh peserta didik. Tanggung jawab bersama yang jelas, kemudian ada jadwal rutin pemanfaatan perpustakaan. Di sini untuk mengembangkan lingkungan sosial yang efektif, di sini ada peran guru ya. Guru itu sebagai kolega, sebagai teman, dan proses komunikasinya itu bersifat terbuka. Kemudian ada orang tua dan guru yang bekerja sama, saling bermitra ya. Di sini diskusi dengan guru ya tentang di sekolah itu seperti apa anaknya, kemudian saling berbagi ya, di situ kendalanya seperti apa, kita cari solusinya dengan orang tua juga. Kemudian di sini staf dan guru dapat berkomunikasi secara efektif dan saling mendukung serta saling percaya. Kemudian di sini mengembangkan lingkungan sosial yang efektif. Di sini ada pengakuan atas capaian peserta didik sepanjang tahun. Tidak hanya menghargai peserta didik, tetapi juga sikap dan upaya peserta didik. Walaupun apresiasinya cuma hanya dalam bentuk emotikon, Bapak dan Ibu, ini juga anak-anak juga sangat senang ya Bapak dan Ibu. Nah ini, sekolah bisa menyelenggarakan festival buku ya, lomba poster, mendongeng, karnaval, tokoh buku cerita, dan sebagainya agar literasi dapat mewarnai semua perayaan penting di sepanjang tahun. Di sini bentuk-bentuk kegiatan membaca ini di sini ada buku-buku ya yang Bapak dan Ibu bisa akses melalui cb.kemendikbud ya. Bapak dan Ibu bisa buku-buku ramah cerna ya di buku Kemendikbud ini banyak sekali Bapak dan Ibu. Nah, di sini untuk kegiatan menumbuhkan literasi selain teks multimodal juga ada kegiatan membaca nyaring ya. Guru membacakan nyaring atau membaca bersama, kemudian anak membaca buku secara mandiri maupun berpasangan. Guru mendampingi dan mengapresiasi anak membaca. Guru menjadi teladan dalam kegiatan membaca. Jadi di sini membaca nyaring. Membaca nyaring merupakan proses proses peserta didik menggunakan kata, telinga, dan otak mereka untuk menerima rangkaian cerita, mendengarkan suara, narator, dan memahami apa yang mereka lihat dan dengar. Bapak dan Ibu bisa membedakan membaca nyaring dan mendongeng atau bercerita? Ada sama apa enggak Bapak dan Ibu?
Silakan boleh dijawab untuk membaca nyaring kalau dengan mendongeng sama apa enggak Bapak dan Ibu? Sama Bu kayaknya Bu. Sama. Membaca, mendongeng. Silakan. Oh, ini ada Pak Ari sama Bu Rusmi bilang beda Bu. Oh, bedanya di mana ya? Silakan. Monggo Pak Ari bisa mengungkapkan, menjelaskan jawabannya Pak Ari, kenapa kok jawabnya beda antaranya. Ya, Ya, untuk jika membaca nyaring itu lebih ke intonasi suaranya itu terdengar. Iya. Tapi jika mendongeng, anak-anak itu lebih dituntut untuk bisa menggambarkan kejadian. Mungkin pada saat mendongeng itu kondisinya sedang sedih, maka dia intonasinya juga seperti orang yang bersedih. Kemudian saat bahagia, dia juga ada body language-nya itu menunjukkan sikap bahagia. Mungkin seperti itu. Ya, keren sekali jawabannya. Terima kasih, Pak. Ya, ada yang lain? Bapak dan Ibu? Iya, betul sekali yang disampaikan oleh Bu Rusmi Pak mungkin, Bu Rusmi ya, silakan, Priyanto. Bu Rusmi. Ya, betul sekali. Saya setuju dengan Ari. Kalau membaca nyaring itu hanya membaca dengan intonasi yang benar, suara yang lebih keras, atau mungkin dengan jeda atau bagaimana yang menunjukkan bahwa suaranya itu lantang, keras dengan intonasi yang benar, tanda baca yang tepat juga. Tetapi kalau mendongeng itu berarti menggambarkan atau menceritakan apa yang ada dalam cerita itu, termasuk bisa juga mungkin menokohkan atau menceritakan tokoh dari itu, atau mungkin dengan intonasi yang beda atau dengan karakter suara yang beda, sehingga akan mempermudah pendengar yang mendengar apa yang diceritakan atau didongengkan tadi. Saya cenderung seperti itu. Jadi saya setuju dengan pendapat Pak Ari. Terima kasih Ibu. Iya. Terima kasih Bu. Keren sekali Bu jawabannya Bu. Ya, keren sekali. Ya, sama-sama Bu. Dan Bu Rusmi, ya luar biasa sekali ya. Di sini Bapak dan Ibu tadi sudah betul yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan, ada perbedaannya di sini Bapak dan Ibu. Jadi kalau membaca nyaring tadi betul menggunakan teks sehingga terhubung langsung dengan membaca. Jadi ada teksnya kalau membaca nyaring. Kalau mendongeng kan tidak menghadirkan buku ya, dan tidak terhubung langsung dengan membaca. Kemudian kalau membaca nyaring, kata-kata dalam cerita sudah ditetapkan di dalam buku. Jadi kalau membaca nyaring ya yang ada di dalam buku saja kayak gitu. Kalau ada sih mungkin ada yang lain ya, tapi harus tetap pada berpedoman pada yang ada dalam buku ya. Nah, kemudian kalau mendongeng itu lebih fleksibel dalam pemilihan kata. Mungkin bisa ceritanya supaya dibuat dramatis atau bagaimana ya, biasanya seperti itu ya Bapak dan Ibu, bisa menggunakan alat juga Bapak dan Ibu, menggunakan media, biasanya seperti itu. Kemudian kalau membaca nyaring, komunikasi nonverbal dengan tetap memegang buku. Jadi bukunya itu dipegang Bapak dan Ibu. Nah, kalau mendongeng, komunikasi nonverbal dengan bebas dan gerak seluruh tubuh. Kemudian kalau membaca nyaring, partisipasi berdasarkan cerita. Kalau mendongeng itu partisipasi itu spontan. Bapak dan Ibu pernah membaca nyaring? Bapak dan Ibu di kelas pernah membaca nyaring di kelas, membacakan cerita untuk anak, pernah apa tidak Bapak dan Ibu di kelas? Silakan. Pernah apa tidak? Pernah Bu. Kenapa? Belum pernah apa sudah pernah membaca nyaring di kelas? Bu Pre, ya pokok Bu Pre bisa cerita pengalamannya. Boleh silakan. Bercerita. Iya. Apa? Ya.
Assalamualaikum, selamat malam semua. Selamat malam. Iya, Nah, selamat malam, Bu. saya Bu Titin dari SDN Tamasari 1. Saya guru kelas 1, otomatis hampir setiap hari bercerita, membacakan teks untuk anak-anak. Jadi pasti saya awali dulu, membaca dulu tiap pagi, bercerita tentang apa saja, tidak hanya apa teks yang ada di buku, tapi kadang saya memberikan cerita di luar buku yang temanya hari itu akan saya ajarkan begitu. Iya. Ya, terima kasih, Bu. Prihartini luar biasa sekali ya guru kelas 1. Ini masih ada waktu. Nanti apakah ini misalkan ini perlu dicontohkan bagaimana cara membaca nyaring? Ya Bu, boleh, perlu. Nanti ini Masih misalkan sangat Bapak dan Ibu setia jadi kok Bu. siswa ya, saya jadi ibu gurunya ya. Iya. Boleh ya. Ini saya stop share screen, nanti saya share screen bukunya ya. Oke, nanti Bapak dan Ibu saya akan membacakan buku Bapak dan Ibu sebagai anak-anak. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengamati ketika saya membaca buku. Sebelum membaca buku apa saja yang harus diperhatikan, saat membaca buku apa saja yang diperhatikan, setelah selesai membaca buku apa saja yang Bapak dan Ibu perhatikan. Nanti setelah saya membacakan buku, kita akan diskusi. Terus baru kita akan sesi tanya jawab. Bisa dipahami ya Bapak dan Ibu? Saya akan mencoba membacakan buku. Walaupun ini contoh yang kurang bagus, tapi harus contohkan biar tidak jadi imajinasi ya. Sebentar, cari bukunya dulu. Sebentar. Nah, sudah kelihatan Ibu dan Bapak? Sudah kelihatan? Sudah Bu, sihir otir. Oh, oke, baik. Sekarang saya akan menjadi guru, Bapak dan Ibu menjadi siswa. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu Mus. Ya, hari ini Bu Guru akan membacakan buku cerita. Senang apa tidak anak-anak? Senang Senang. Bu. Ya, anak-anak nanti kalian duduk ini di depannya Bu Guru, nanti Bu Guru akan membacakan cerita. Nah, supaya kamu konsentrasi, kita tepuk 1, tepuk 2. Sudah ya anak-anak? Sekarang Bapak Ibu akan membacakan buku. Nah, anak-anak lihat cover bukunya. Judulnya apa ya anak-anak? Sihir otir Bu. Sihir otir. Nah, di dalam covernya itu ada gambar ya anak-anak. Main sulap Bu. Gambarnya apa? Gambar apa aja itu? Ada apa saja di situ? Ada anak-anak Bu pakai baju Jepang kayaknya Bu. Iya. Nah, buku ini ditulis oleh Dian Onassis, ilustrator atau yang menggambar namanya Gary Adams. Ya, jadi ditulis oleh Dian Onassis yang ilustratornya atau yang menggambar namanya Gary Adams. Nah, anak-anak, ini gambarnya itu anak-anak lagi main di mana ya anak-anak? Di mana ini mainnya? Di depan toko daur ulang. apa? Toko daur ulang. Daur ulang siapa ya? Ada yang tahu daur ulang apa? Ya. Daur ulang apa? Anak-anak, daur ulang apa? Pakai barang bekas Bu. Barang bekas ya. Barang bekas, kadang barang bekas itu diolah lagi menjadi barang baru yang lebih bagus lagi ya anak-anak. Nah, di sini toko daur ulang ini menjual barang-barang ya, menjual barang-barang yang sudah didaur ulang. Bu Guru akan bacakan ceritanya. Nah, ini ya ceritanya. Sebentar. Ini kelihatan tidak, Bapak dan kelihatan? Kelihatan Bu. Kelihatan. Oke, anak-anak. Kita lanjut
Sebentar, ini kok. Nah, Ken ingin membeli tongkat sihir. Siapa nama anaknya? Ken. Ken, ya. Ken ingin beli apa? Tongkat Tongkat sihir. Tongkat sihir. Oke.